Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didi, kita akan melanjutkan tentang batik ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran batik sebelumnya, apa yang kalian pikirkan tentang batik? Tentu kita mengenal batik itu hanya sebagai pola dari kain yang digambar khusus dengan malam dan lilin. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Lalu bagaimana batik muncul? Sebenarnya jauh daripada itu. Batik memiliki arti sangat luar biasa. Batik adalah lambang dari kekuatan. Batik adalah sesuatu yang sakral. Mereka menamakannya begitu karena memang memiliki kekuatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada zaman itu. Ya, sebenarnya dahulu batik tidak merujuk kepada motif, tetapi sebutan kepada seorang yang memiliki kemampuan luar biasa di atas rata-rata manusia saat itu. Manusia yang memiliki tanda batik di tubuhnya karena pengaruh mereka di dunia. Maka orang-orang memuat motif di kain mereka sebagai tanda bahwa daerah tersebut telah dibebaskan oleh kesengsaraan dan penderitaan oleh para pembatik. Seiring berkembangnya zaman, pola batik telah dilupakan sebagai perwujudan sebenarnya. Namun tanpa disadari, para batik terus lahir dan membuat pola kehidupan tersendiri di dunia ini. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang karakteristik batik cap. Sesuai penggunaan dan waktunya, pemakaian batik cap digolongkan sebagai berikut. Yang satu yaitu untuk upacara. Kain batik cap khususnya jejarit banyak digunakan pada saat upacara pernikahan seperti pengantin yang memakai motif Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Asih, dan Sido Luhur. Orang tua pengantin saat upacara pernikahan, orang tua pengantin juga memakai kain untuk tapih dan bebet bermotif teruntung. Dua, pakaian dinas. Sesuai dengan perkembangan zaman, guna melestarikan kebudayaan yang adiluhung, pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri sipil untuk mengenakan seragam batik. Pada masa Orde Baru, para PNS wajib memakai seragam batik Korpri sekali dalam seminggu. Pada saat ini seragam batik Korpri yang baru juga dikenakan pada hari tertentu, misalnya setiap tanggal 17. Pada hari Jumat dan Sabtu, PNS juga wajib berseragam batik. Di kalangan perusahaan swasta juga mulai banyak menggunakan batik setiap hari Jumat dan Sabtu. Namun peraturan tersebut tidak bersifat wajib. Pada saat ini perusahaan swasta yang sering mewajibkan karyawannya berbaju batik adalah seperti hotel dan restoran. Ya. Yang ketiga, penggunaan batik cap itu digunakan untuk seragam sekolah. Di setiap tingkat sekolah menganjurkan siswanya pada hari tertentu untuk berseragam batik. Batik seragam tersebut biasanya memiliki logo atau lambang sekolah yang bersangkutan, atau kadang bisa batik bebas. Seperti misalnya kalau di Jogja ini setiap Kamis Pahing itu menggunakan baju adat Jawa, dan pada hari tertentu seperti ulang tahun Jogja menggunakan batik. Pemakaian batik sebagai seragam sekolah, kalian tahu nggak mulai kapan? Ya, pemakaian batik untuk seragam sekolah dimulai sejak tahun 1980-an. Seiring dengan perkembangan batik yang semakin disukai masyarakat, banyak sekolah yang menjadikan batik sebagai baju seragam. Yang keempat, batik cap digunakan untuk pakaian sehari-hari. Pakaian dari bahan batik banyak macamnya. Pakaian bayi misalnya, pakaian anak-anak maupun pakaian orang dewasa. Pada bayi dan anak-anak, pakaian batik dapat berubah baju batik maupun celana batik, baik pakaian resmi maupun santai. Untuk acara santai, batik biasanya dikembangkan dalam bentuk baju bebas maupun kaos batik. Kaos batik dibuat dengan cara dicanting atau dengan canting tulis.
bisa dicap maupun dilukis langsung berupa motif sesuai dengan dunia anak-anak. Untuk celana santai dibuat dengan model dan ukuran yang bervariatif, baik celana panjang maupun celana pendek. Kain batik merupakan bahan yang nyaman dipakai karena terbuat dari mori, katun, santung, dan sutra. Bahan sutra hanya dipakai untuk kalangan menengah ke atas. Bahan batik mori harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Batik digunakan untuk pakaian sehari-hari, misalnya untuk daster ibu-ibu, pakaian anak-anak, dan kaos. Batik untuk kalangan remaja dibuat lebih bervariatif. Baju dengan berbagai bentuk untuk acara santai maupun acara resmi dibuat dalam bentuk kaos atau baju ukuran besar. Sekarang ini tidak jarang baju batik dalam pemakaiannya dipadukan dengan celana jeans. Selain dibuat baju dengan berbagai model, bagi remaja putri, batik juga digunakan sebagai selendang, slayer, jilbab, sepatu, dan jaket. Sekarang ini para remaja sudah biasa menggunakan pakaian batik pada acara resmi, seperti kuliah, menghadiri resepsi, pertemuan, dan lain-lain. Yang kelima, batik cap biasa digunakan untuk benda kerajinan. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, fungsi batik mulai mengalami perubahan. Kini kain batik tidak saja dimanfaatkan untuk memenuhi fungsi busana, namun juga dijadikan bahan kerajinan. Benda-benda kerajinan batik itu antara lain batik kayu untuk baki, tutup saji, tempat tisu batik, taplak meja, tempat koran, sarung bantal, kap lampu, pot atau vas bunga, bahkan bed cover batik. Batik juga dapat dibuat dalam bentuk sapu tangan, sabuk, dompet, sandal, sepatu, topi, dasi, dan tas. Ya, itulah penggunaan batik cap dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bisa menambah wawasan dengan mencari foto-foto pemakaian kain batik dari berbagai sumber. Demikian materi tentang penggunaan atau karakteristik batik cap. Silahkan jika ada sesuatu yang penting ditulis, karena nanti akan ditanyakan saat penilaian atau ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.